Alice dan Harumi di pekarangan rumah nenek Alice yang sekarang menjadi rumah Alice tampak mempersiapkan kapak dan alas untuk memotong kayu. Tidak lupa Alice mempersiapkan dirinya dengan baju kerja yang pas dengannya. Harumi memperhatikan Alice dari kejauhan, tampak khawatir dengan perempuan yang sudah seperti kakaknya sendiri, sehingga dia menawarkan dirinya untuk yang memotong kayu. Alice menolak, dia ingin menjadi mandiri, paling tidak dia harus bisa memotong kayunya sendiri. Alice menyuruh Harumi diam di pojok dan memperhatikan saja. Meskipun hanya bermodalkan pencarian di Google Search untuk bagaimana cara memotong kayu, Alice tampak cukup percaya diri. Pertama, Alice memegang gagang kapak dengan tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya dekat dengan bilah kapak. Untuk wanita, lebih mudah menggunakan kapak apabila gagangnya dililit dengan gulungan untuk meningkatkan kekuatan gagangnya. Alice meregangkan kaki, satu di depan, satu di belakang. Selanjutnya, dengan tegap, Alice mulai mengayunkan kapaknya. Brak! Alice meleset. Harumi melihat tanpa berkata apapun. Alice balas melihat. Keduanya tampak kehabisan kata-kata. Tetapi Alice tidak kehabisan semangat. Dia mengulangi tahapannya, persis seperti sebelumnya. Brak! Kapak Alice mengenai kayunya, tapi tidak sampai terpotong. Bahkan tersangkut. Alice tampak mulai gusar. Harumi menawarkan untuk membantu, tetapi Alice bersikeras. Dan Alice mengulangi kembali tahapannya dari awal. 10 menit kemudian, Alice mulai mati rasa di tangannya. Harumi yang khawatir sejak awal merasa Alice sudah berlebihan. Tapi Alice masih menepis dan bersikeras. Harumi bertanya, ada yang tidak biasa dengan Alice. Sebelumnya di kota besar, tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke kampung dan bahkan sekarang menggunakan irori, perabotan untuk memasak yang ada di rumah neneknya. Harumi berpikir agak jarang perempuan menghabiskan waktunya untuk memotong kayu. Alice pun berpikir demikian. Dan Harumi hanya bisa melihat kembali sembari Alice melanjutkan usahanya memotong kayu. Harumi memberitahu ke Alice cara memotong kayu dengan baik dan benar, yang sebenarnya terbalik dengan apa yang sudah diberagakan Alice dari tadi. Alice menjadi malu dan bertanya, kenapa tidak diberitahu sejak awal? Harumi hanya menjawab, ya karena Alice bilang dia mau mencoba sendiri di awal. Dengan menerapkan ilmu yang diajarkan oleh Harumi, Alice mencoba sekali lagi. Kali ini dengan baju kerja yang dilepas di bagian atasnya saja. Harumi agak malu dan terheran, tetapi Alice menjelaskan kalau dia sedang bersemangat sampai-sampai dia merasa kepanasan. Tarikan sekali nafas, Alice bersiap mengayunkan kapaknya sekali lagi. Jangan diayunkan ke bawah, biarkan jatuh lurus ke bawah. Dan kayunya berhasil dipotong. Harumi menyaksikan itu semua. Di matanya ada kayu yang terpotong, dan di matanya ada Alice yang tampak tersenyum setelah berusaha. Keringat yang bercucuran menunjukkan usahanya yang syukurnya tidak mengkhianati hasil. Alice dan Harumi tampak selesai dengan kerjanya, dan Alice harus memasang perban di tangannya. Dia puas dengan kayu-kayu yang sudah dipotong dan sudah memenuhi ruang penyimpanan kayu. Alice menunjukkan sebuah kuali yang ternyata sudah disiapkan olehnya sebelum memotong kayu tadi. Abu dari irori itu hangat dan dapat menyimpan panas dengan baik, sehingga apabila kuali diletakkan di atasnya maka bisa digunakan untuk merebus masakan tanpa harus bersusah payah. Alice menambahkan sedikit gula dan garam, bersamaan juga memanggang beberapa mochi, dan jadilah makanan mereka untuk siang itu, yaitu zensai. Alice telah capek memotong kayu seharian, langsung menyantap zensainya. Harumi mulai sadar kenapa Alice bersemangat sekali hari ini. Ternyata dia ingin makan zensai dan mochi sepuasnya tanpa harus khawatir bertambah berat badannya. Selesai makan, Alice berkata kalau dia merasa nostalgia. Harumi bertanya tentang apa. Alice menjawab tentang dirinya yang dianggap tidak biasa oleh Harumi. Sudah 10 tahun sejak Alice meninggalkan rumah. Jadi ketika dia memutuskan kembali tanpa ada banyak alasan, Alice tiba-tiba ingin menyalakan kembali irori di rumah neneknya. Walaupun dari ingatannya banyak asap yang akhirnya menempel di baju, betapa beratnya memotong kayu, tapi ketika zensainya berhasil menyala, Alice merasa sangat senang. Dan makanan yang dibuatnya menggunakan irori terasa sangat enak, sehingga pada akhirnya Alice merasa ya lega bisa kembali ke tempat ini. Harumi yang mendengarkan Alice sejak awal masih belum mengerti kenapa Alice memutuskan untuk tiba-tiba kembali ke sini. Ya mungkin ada alasan lain yang belum bisa diceritakan,
Dan Harumi yang masih sekolah SMA belum yakin bisa melakukan apa-apa untuk membantu Alice. Tapi untuk sekarang paling tidak, melihat Alice berada di sini dan tersenyum, Harumi merasa itu sudah cukup.